Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya lah, alhamdulillah kami semua di studio dalam keadaan sehat walafiat. Semoga mitra yang masih berada di kantor maupun di jalan maupun di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Mitra yang dimuliakan Allah, kali ini kami berjumpa kembali setiap hari Kamis sore di pukul 16 sampai insyaallah pukul 17. Kita sama-sama belajar, kita mengkaji satu kajian yang insya Allah erat kaitannya dengan kehidupan kita, yang tujuan utamanya adalah ingin menciptakan kehidupan yang lebih kualitas ke depannya, yang ingin rasanya kita ini menjadi orang-orang yang manfaatnya juga lebih dibandingkan saat ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua di yaumil qiyamah nanti mendapat syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Kali ini di Kamis tanggal 27 di bulan Februari 2020. Alhamdulillah silaturahim kita sudah yang ke-161. Artinya kita sudah banyak belajar mitra. Dan insya Allah ketika kami sama-sama belajar mengkajinya menjadi satu ilmu yang insya Allah unggulan bagi kita. Dan ilmu itu manfaat baik bagi dirinya maupun lingkungan kita, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mendapatkan diri kita ini menjadi orang yang berbeda dengan yang lainnya. Dan pada kesempatan ini tema yang akan kami bahas adalah menjadi orang besar. Mengapa tema ini harus diangkat? Ini sebuah pertanyaan yang mestinya kita juga harus memahami betul. Dan kita harus mengetahui kenapa harus mengangkat tema seperti ini. Sungguh bahwa kita ini sudah luar biasa sekali. Mari kita renungi tentang diri kita mitra. Terutama fisik kita yang saat ini luar biasa bagusnya. Semua mendukung. Atau orang mengatakan mustaqim. Semua termasuk semesta mendukung kita menjadi orang yang sukses besar. Menjadi orang yang luar biasa. Maka ketika kita mengangkat satu tema menjadi orang besar adalah semestinya menjadi sebuah perenungan kita. Nah, mitra, nantinya di dalam pembelajaran ini agar kita lebih mudah, agar kita lebih memahami sehingga dijadikan satu pembelajaran, saya akan men-sharekan bagaimana cara menjadi orang besar dengan 6M. Sebagaimana biasa mitra, semoga mitra hari ini juga mempersiapkan bukunya, catatannya, atau mungkin alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting. Kelak akan dijadikan pembelajaran dan kelak akan dijadikan satu catatan bagi kita bahwa kali ini kita telah belajar menjadi orang besar. Nah, mitra, bahwa sesuatu itu berasal dari diri kita sendiri. Termasuk cara berpikir besar yang nanti ada di dalam pembelajaran itu adalah dari di dalam kita sendiri, bukan dari eksternal atau orang lain. Jadi kalau kemudian kita mengatakan bahwa besar menjadi besar karena keturunan, menjadi besar karena sesuatu, itu adalah tidak sepenuhnya benar. Ternyata bisa menjadi besar adalah karena kita sendiri. Menjadi besar adalah karena kita ingin, memang kita menginginkan kita menjadi besar. Dan cara kita menjadi besar adalah tadi kita akan sharekan dengan 6M. Sesuatu yang hari ini mungkin kita dapatkan adalah benar merupakan apa yang telah lama mungkin kita idamkan, atau mungkin kita kerjakan, atau mungkin kita planningkan di waktu lalu kita saat ini mendapatkannya. Oleh karena itu, ketika kita ingin kedepannya berbeda dari saat ini, maka rencanakan dengan matang apa yang menjadi keinginan kita di masa yang akan datang. Menjadi besar adalah sebuah keharusan bagi kita.
Jadi janganlah kita menjadi orang yang hanya biasa-biasa saja. Jadilah diri kita ini orang yang besar, yang memang seperti itu. Memang keadaan kita adalah menjadi orang yang besar. Mitra, sekarang kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah menjadi orang besar? Atau bahkan pertanyaannya mungkin kebalik gitu. Oh, apakah kita ini termasuk orang kecil gitu? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang mestinya semua kita bisa menjawabnya dengan bijak. Dan seandainya saja kita akan bijak menjawab pertanyaan itu, maka kita akan memahami kita semestinya menjadi orang besar. Karena sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang luar biasa. Orang yang hari ini insya Allah mendapatkan syukurnya juga luar biasa. Nah, kita akan mulai, mitra. Saya membawakan satu tema tadi, menjadi orang besar. Nah, ini bagaimana cara menjadi orang besar. Kalau mitra membaca ke teks ini adalah nanti kita akan bahas bagaimana caranya menjadi orang yang besar. Sekalipun kita paham bahwa kita hari ini adalah orang yang besar, orang yang hebat, orang yang luar biasa. Yang pertama mitra, yang kesatu, yang kesatu adalah mengenali diri sendiri dengan baik. Kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan menjadikan kita hebat. Contohnya, satu pertanyaan yang, apa sih hobi yang paling saya senangi saat ini? Apa sih cita-cita saya? Apa sih tujuan hidup kami? Tujuan hidup saya? Nah, dari situ kita akan memahami betul bahwa saya ternyata punya cita-cita. Saya punya tujuan. Saya punya sikap yang harus saya kembangkan. Karena saya memiliki tujuan dan cita-cita. Apalagi tadi tujuan dengan satu hobi. Jadi akan sangat senang sekali seandainya kita ini hari ini mengembangkan hobinya, lalu hobinya terbayarkan. Sangat luar biasa sekali. Kerja dengan sangat senang sekali ketika kita mendapatkan yang seperti itu. Nah, kemudian kita juga akan mendefinisikan, akan memahami, akan mencatat betul-betul kesalahan-kesalahan apa yang saat ini mungkin kita perbuat. Nah, kenapa begitu? Karena kita akan mengenali diri sendiri. Hikmah mengatakan, siapapun yang hari ini bisa mengenali dirinya sendiri, maka ia akan mudah mengarahkan dirinya terhadap apapun, terhadap tujuannya, termasuk diantaranya. Jadi kalau saat ini mitra belum memahami dirinya, akan sangat sulit rasanya kita menjadi orang yang hebat. Nah, maka dari itu mitra, kita harus tadi mengatakan sejujur-jujurnya pada diri kita, apa sih kesukaan kita, apa sih hobi kita, lalu apa tujuan hidup kita, apa sih cita-cita kita. Mulai kita fokus, kita arahkan ke sana. Di samping itu, kita juga harus menyadari diri kita. Kita menanyakan kepada teman kita, seperti apakah saya ini, gitu. Nah, jadi kita menanyakan tentang diri saya. Sebenarnya saya itu ada di mana? Sebenarnya apa sih yang mesti saya perbuat sehingga akan menjadi luar biasa? Itu boleh menanyakan seperti itu. Menanyakan kepada orang yang ahlinya juga boleh. Karena apa? Dengan kita menanyakan, kita akan memahami betul, kita akan memahami lebih dibandingkan mungkin kalau kita hanya berbicara pada diri kita sendiri atau self talk kita, atau bicara pada diri kita sendiri. Kemudian kita memulai setelah menanyakan itu, kita kembangkan. Satu kata yang sangat pantas kita ucapkan adalah satu kali action lebih baik daripada 1000 kata. Jadi ternyata setelah kita paham, mengenali diri kita, mengenali hobi kita, mengenali tujuan kita, maka aksi. Jangan hanya berpikir, berkata, tapi aksi. Kita mulai beraksi. Karena dengan aksi itulah kita akan mendapatkan sebuah pikiran yang hebat luar biasa. Tanpa aksi, nonsense. Tidak ada artinya sama sekali. Maka aksi adalah menjadi utama bagi kita. Untuk bisa menjadikan kita juga hebat, bisa mengenali diri dengan baik, kita juga harus melihat tokoh idola kita. Kok bisa seperti itu? Agar kita terpacu, termotivasi, agar mereka jadi inspirator kita. Maka kita perlu
mengedepankan juga saya dan apa yang saya miliki. Kemudian kita memulai sedikit demi sedikit membanding-bandingkan dengan idola-idola yang memang saya idolakan. Orang-orang atau tokoh-tokoh yang memang menjadi panutan kita, yang memang saya inginkan. Sehingga kita akan termotivasi mendapatkan lebih, mendapatkan terus berkembang, dan kemudian bisa jadi kita akan mendapatkan lebih dari apa yang kita idolakan. Sebab kita ini luar biasa sekali. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang tertutup lah gitu, yang tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang besar. Karena menjadi orang besar tentu banyak sekali syarat-syaratnya, di antaranya tadi adalah mengenali diri sendiri dengan baik. Dan siapapun tadi saya katakan yang mengenali diri sendiri dengan baik, maka akan mudah mengarahkan diri kita. Nah, kalau hari ini kita belum bisa mengarahkan diri kita, lalu okelah, mulai esok saya belajar sehingga saya memahami apa yang saya miliki, kekuatan-kekuatan saya, kelemahan-kelemahan saya, lalu saya akan kembangkan kekuatan saya akan fokus, kemudian saya akan menggapai tujuan saya. Nah, dari situ yakin bahwa saya bisa mendapatkan sesuatu. Dan setelah kita mendapatkan sesuatu, pasti kita akan menjadi orang yang besar. Sekali lagi, mitra, kita akan bertanya pada diri kita, apakah kita sudah mengenali diri kita dengan baik? Jika belum, maka PR kita untuk mencoba membuat satu penelusuran terhadap diri kita, agar kita ini bisa mengenali diri kita dengan baik. Sehingga kita akan mudah mengarahkannya, sehingga kita akan mudah menggapai sesuatu yang kita inginkan. Dan kita akan memahami betul di mana ada kelemahan, di mana ada kelebihan, di mana ada kekurangan, di mana ada sesuatu yang harus kita kejar. Nah, ini pentingnya mengenali diri kita sendiri. Yang kedua, mitra, setelah mengenali diri kita sendiri adalah mampu berpikir besar. Ternyata, mitra, bahwa menjadi besar itu harus berpikir besar. Apa sebenarnya berpikir besar itu? Yang pertama adalah berpikir mengedepankan positive thinking. Kita senantiasa berpikir mengedepankan positif. Segala sesuatu kita pikir dengan positif. Apapun yang terjadi pada diri kita, kita pikir positif. Sekalipun mungkin orang mengatakan itu sebuah kecerobohan, itu sebuah kegagalan, itu sebuah katakanlah aib. Tapi kalau kita berpikir bahwa semuanya adalah positif, maka akan jadi positif. Sebesar apapun masalah kita, kalau sudut pandang kita positif, akan jadi positif. Namun jangan salah, kalau pikiran kita negatif, sekecil apapun masalah akan jadi besar, dan itu negatif. Yang kita sayangkan adalah seperti itu. Kita harus buang apa yang kita sanksikan. Jangan sekali-kali kita ini sanksi terhadap sesuatu. Contohnya, aduh, saya belum berpengalaman nih kalau seperti ini. Saya ini baru menginjak seperti ini, belum seperti itu. Ini hal-hal seperti ini mesti kita pilih, kita buang. Sebab orang-orang berpikir positif itu akan mengambil hikmah dari apa yang terjadi. Katakanlah ketika kita mencoba sesuatu, kita yakin bahwa dengan mencoba kita akan mendapatkan ilmu baru. Lalu ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Kalau orang berpikir positif, ambil hikmah. Kita yakin bahwa di dalam mungkin belumnya keberhasilan itu ada sesuatu yang kita ambil. Sebab semuanya bisa menjadi pembelajaran. Sayang ketika kita ini takut dengan kata-kata mencoba, takut dengan hal yang mungkin belum kita coba, atau takut dengan sesuatu yang mungkin belum kita pengalaman. Padahal ketika kita mencoba berarti mendapatkan satu pengalaman. Nah, kita akan memulai, kita akan memulai diri kita menjadikan orang yang biasa dengan hal-hal yang seperti itu. Semakin banyak kita terpuruk, itu akan semakin mudah menjadi sukses. Saya yakin sekali orang-orang yang sukses saat ini itu sudah terbiasa dengan mungkin keterpurukan. Orang-orang yang saat ini menikmati kesuksesannya adalah dulunya bukan orang yang sukses besar, tapi justru keterpurukannya besar. Karena ini seimbang. Orang yang banyak sekali rugi pasti akan mendapatkan hasil yang lebih. Berorientasi kepada hasil. Sekalipun kita paham bahwa nanti ada proses, dan dalam proses kita akan menikmati prosesnya karena kita paham, kita orang berpikir positif. Tapi orientasi kita adalah hasil. Kita kalau menciptakan sesuatu harus mungkin ada limit, ada time-nya, kita harus ada hasilnya.
Jadi kalau kita berfokus pada hasil, niscaya kita akan menjadi orang yang benar gitu. Orang yang mengejar sesuatu dengan cara-cara yang baik dan benar. Kita akan mengatakan bahwa saya bisa karena saya memang ingin ke sana. Nah, orang yang berpikir positif juga bisa melihat peluang. Jangan salah. Orang yang berpikir negatif ini jauh dari ide-ide cemerlang. Karena yang ada adalah main kita ini, cara berpikir kita mungkin negatif. Tapi orang positif berbeda. Kita akan bisa melihat peluang. Dan jangan salah bahwa sukses itu adalah sama dengan ketika ada peluang dan ada kesempatan. Kesempatan plus peluang itu sama dengan sukses. Kalau orang positif itu kita bisa melihat peluang, oh ini peluang saya, bisa kita kaji, bisa kita pelajari, bisa kita jadikan inspirasi, dan bisa kita gali dari situ sesuatu yang mungkin saja akan mendukung kita sukses, mendukung kita menjadi besar. Nah ini bisa melihat peluang. Tingkatkan terus kemampuan kita, karena jelas dengan kemampuan potensi yang kita miliki, kita akan menjadi berbeda dengan orang lain. Oleh karena itu, ketika kita ini menjadi orang positif, maka potensi kita ini akan keluar semua. Orang yang potensinya keluar tentu akan mendukung segalanya. Saya di awal mengatakan ada mustaqim, semesta alam mendukung. Tidak usah khawatir dengan hal-hal yang orang katakan, aduh, sayang kalau nanti Anda tidak berhasil, sayang nanti kalau Anda rugi. Tidak usah hiraukan, karena sungguh bahwa dengan mencoba berarti kita akan mengalami. Dengan mencoba ada pengalaman baru. Dengan mencoba kita akan punya satu ide bagus ke depannya. Karena tanpa mencoba ya tidak ada apa-apanya kita. Jadi kita nggak pernah menjadi sesuatu yang hebat kalau kita tanpa mencoba. Maka aksi dan aksi adalah merupakan sekutuan baik kita. Tadi saya katakan, satu kali aksi lebih baik daripada 1000 kata. Kalau kita hanya berpikir, berkata tanpa aksi, ya nonsen, tidak ada apa-apanya. Makanya yang terbaik adalah aksi. Ketika kita aksi berarti kita mendapatkan. Dan dua sekaligus pengetahuan sekaligus keterampilan. Jadi ini pentingnya kedua-duanya akan kita raih. Dengan kita beraksi, dengan kita mengerjakan sesuatu, kita akan mendapat keterampilan. Dan di situ akan mendapat pengetahuan. Jadi artinya universitas kehidupan ada di sana. Jadi bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar imajinasi yang mungkin saja tidak akan pernah kita letakkan pada tempatnya. Jadi hanya sampai di situ. Nah, kemudian katakan pada diri kita bahwa kita siap dengan kegagalan. Artinya namun gagal di mana hasil yang kita inginkan belum sampai. Ketika kita ingin suatu ketika kita akan bisa mencapai. Dan tadi saya katakan semakin banyak kita ini berbicara dengan pertemuan, maka peluang besar menjadi sukses itu semakin menanam. Tidak usah takut, tidak usah ciptakan terus pengalaman-pengalaman baru yang membuat kita menjadi hebat, menjadi happy. Orang hebat itu pasti happy. Jadi kalau orang yang tidak hebat, nah itu jauh lebih happy nanti. Karena yang ada tadi saya katakan adalah negatif thinking, bukan positif thinking. Kalau kita harus mengatakan berpikir positif. Orang-orang yang mampu berpikir besar adalah orang-orang yang positif. Dan dia pasti akan mengarahkan pikirannya ke dalam hal yang sangat bijak dan sangat baik. Sekalipun tadi hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan saat ini. Kita yakin bahwa kita mampu, kita bisa, kita menjadi orang yang memang berpikir positif. Saya katakan nanti ada 6M, itu baru 2, dan sekarang M yang ketiga adalah memahami menjadi orang besar. Nah, kenapa kita harus memahami menjadi orang besar? Ternyata paham menjadi orang besar itu artinya kita seolah-olah berperilaku seperti orang besar. Dalam ilmu hipnosis dikatakan, kalau kita mensugestikan seseorang jangan mengatakan akan, tapi seolah-olah sekarang ini kita sudah menjadi orang yang berhasil. Sekarang ini kita sudah menjadi orang yang besar. Jadi memahami menjadi orang besar itu artinya kita betul-betul sudah menjadi besar. Kita betul-betul sudah menjadi hebat, luar biasa. Dan kita betul-betul sudah merasakan bahwa kita ini orang besar. Jadi bukan angka. Karena hikmah mengatakan ketika ada orang ingin kaya, kita akan kaya karena hanya angka. Tapi kalau mengatakan bahwa saya ini sekarang kaya, saya ini hebat, saya sudah banyak duitnya, itu artinya bahwa saudara kita akan merespon dengan baik.
Kan kalau sadar itu sudah mulai sepakat. Yang dilakukan saat ini memahami menjadi orang besar. Nah, maka tadi saya di awal sudah mengatakan bahwa kita harus mendorongkan seseorang yang luar biasa. Sehingga paling tidak kita akan komparasi dan kemudian kita akan banding-bandingkan kebesaran beliau dengan diri saya. Lama-lama kita juga hebat sekali ketika kita betul-betul akan menjadi orang besar. Dan cara orang besar itu berbeda sekali cara memandang masalah dengan orang-orang biasa. Orang besar akan sangat bijak dengan masalah. Masalah dijadikan teman. Dan bahkan ada yang mengatakan thank you problem. Ini orang besar. Artinya berterima kasih dengan masalah. Karena betul dengan masalah itulah kita akan menjadi besar. Dengan masalah itulah kita akan menjadi orang yang paham betul bahwa saya memang betul menjadi besar itu. Jadi kalau orang takut dengan masalah, artinya orang itu ya tidak menjadi besar. Nah ini. Jadi jangan pernah takut dengan masalah. Tadi saya katakan juga action lebih awal. Orang besar itu selalu beraksi. Dia tidak hanya berpikir, namun ketika planning langsung ada aksinya. Ketika dia mengatakan saya harus begini, langsung dia kerjakan tanpa harus melihat kanan kirinya. Ini hebatnya. Sangat berbeda dengan orang-orang yang berpikiran kerdil. Nanti dulu dah. Saya yakin ini belum siap dengan cara ini. Saya yakin nanti ini tidak berhasil. Karena keyakinannya tidak berhasil, yang terjadi adalah tidak berhasil. Namun kalau keyakinannya kita berhasil, yang terjadi adalah keberhasilan. Orang kita ini luar biasa. Pikiran kita luar biasa. Respon alam luar biasa. Ketika kita mengatakan, saya berhasil, pasti berhasil. Coba mitra katakan, coba mitra renungi. Ketika mitra mengatakan bahwa saya bisa, pasti bisa. Oleh karena itu kita sering mengatakan bahwa we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Kalau kita pikirkan kita bisa, pasti bisa. Jadi jangan sampai kita ini justru dihambat oleh sesuatu yang terus negatif. Pada akhirnya sampai kapanpun kita akan menjadi orang yang kerdil. Orang yang tidak maju. Apalagi kita menjadi orang besar. Nah saat inilah kesempatan bagaimana kita menjadi orang besar gitu. Jadi orang besar juga berani. Orang besar itu berani. Dia berani bermain di hal-hal yang mungkin mengandung resiko. Resiko kecil ataupun besar, nggak masalah. Karena di dalamnya ada sesuatu yang kita ambil. Jadi kalau kita mitra merenungi bahwa aduh saya takut sekali dengan kehilangan uang ini. Artinya mitra pikirannya masih kecil. Namun kalau mitra berpikir, biarkan uang ini hilang. Saya bisa mendapatkan ilmu. Mitra sudah menjadikan dirinya besar. Mitra sudah menjadikan dirinya berpikir jauh lebih luas dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu jangan sampai kita menjadi orang yang hanya berpikir kerdil, hanya berpikir kecil, hanya itu saja. Sayang sekali hidup yang hanya sebentar ini tidak dimanfaatkan lebih, padahal kita ini memiliki kelebihan yang luar biasa, padahal kita ini bisa apa yang kita inginkan. Nah, lalu kita kok justru menutupi diri, justru kita tidak menjadi orang yang hebat. Justru di sini kita hanya ya itu saja gitu. Nah ini yang kita sayangkan. Nah, maka dari itu mitra, mulai sekarang kita open. Kita buka wawasan kita. Bahkan kalau saya mengatakan open mind. Kita buka pikiran kita buka wawasan kita sehingga kita akan menjadi orang yang hebat di ke depannya gitu. Karena apa? Kita adalah menjadi pribadi-pribadi yang berpikir menjadi orang besar. Orang besar mitra. Mitra saat ini katakan bahwa mitra adalah besar. Saya saat ini menjadi orang besar. Saya saat ini duduk sebagai orang besar. Katakan seperti itu. Dan bila perlu diulang-ulang, direpetisi. Karena bawah sadar akan merespon kalau kita terus merepetisi hal-hal yang seperti ini. Kita sayangkan sekali mitra, ketika kita sampai di sini aja, aduh sudahlah, saya kayak gini aja udah cukup. Nah kita sayangkan sekali, padahal kita hebat banget. Nah kita paham bahwa orang besar itu memiliki jiwa pemimpin. Orang besar itu bijak. Orang besar bisa dipimpin. Jadi tidak ngeyel gitu. Tidak kemudian menolak mentah-mentah. Selalu ada pembelajaran. Selalu dia akan mengatakan bahwa ini luar biasa. Ini hebat banget gitu. Selalu akan patuh terhadap aturan-aturan yang ada. Ini orang besar. Jadi berbeda dengan orang yang senang melanggar peraturan. Orang yang senang mengkritisi tapi tidak membangun, orang yang mungkin kalau dikritisi marah-marah, itu kecil sekali, itu kerdil sekali. Jadi bukan orang besar. Tapi kalau orang yang senantiasa terbuka, senantiasa melihat ke depannya harus lebih baik, ini orang besar. Jadi memahami betul tentang kritikan. Lalu orang besar adalah menghormati kehidupan. Karena apa? Ia berpikir bahwa hidupnya harus lebih manfaat dan kemanfaatnya harus berkembang.
Jadi jangan hanya seperti ini saja. Seandainya kita katakanlah menjadi manajer sekarang di sebuah perusahaan yang membawahi 100 orang. Mungkin kalau kita berpikir bahwa ini sudah cukup, barangkali yang kita katakanlah berikan ilmunya itu hanya 100 orang. Yang kita komunikasikan sehari-hari hanya 100 orang. Yang kita mungkin diskusikan hanya 100 orang. Tapi kalau kita berpikir bahwa kita harus jauh lebih dahsyat lagi, maka saya berpikir saya tidak ingin hanya 100 orang di tahun ini. Tahun depan mungkin sudah 150 orang. Tahun depannya lagi sudah 200 orang. Tahun depannya lagi sudah nggak terhitung. Jadi hitungan matematiknya adalah tidak 1 + 1 sama dengan 2, tapi 1 + 1 sama dengan tak terhingga. Ini bisa terjadi. Jangan kita ini belajar matematik ya seperti matematik eksaktanya itu, tapi matematik yang mana matematik yang membangun kita, yang memberikan kita lebih dari apa yang kita hari ini inginkan. Bahkan orang besar senantiasa berpikir bahwa apa yang ia kerjakan itu sebenarnya di luar dugaan. Barangkali saja kita nggak menjago sebenarnya, gitu. Tapi ternyata bisa. Dan ini hebatnya kita. Kita harus benar-benar bertindak karena kita orang besar. Kita harus benar-benar berpikir jauh kemanfaatannya ke depan, dan kita harus benar-benar menjadi orang yang memang planningnya adalah menjadi orang besar, sehingga kita akan merasakan betapa manfaatnya itu terus berkembang. Kalau kemanfaatan kita berkembang terus, artinya di situ syukurnya juga akan berkembang. Jangan sampai menjadi orang yang biasa-biasa saja gitu. Rasanya malu kalau kita ini menjadi orang hebat, menjadi diri yang seperti ini kok kita hidupnya biasa-biasa saja. Kita kok hidupnya seperti ini saja. Jadi artinya kecerdasan otak kita yang pernah saya gambarkan, perjalanan bumi sampai bulan 14 kali pulang pergi atau pergi pulang, dan sekali jalan adalah 280.000 km. Nah, itu pertanyaannya adalah sayang banget kalau tidak dipakai semuanya gitu. Sayang banget kalau tidak digunakan semuanya. Nah, ini mestinya kita harus gunakan semaksimal mungkin, dan betul-betul kita harus memahami itu. Sehingga apa yang menjadi keinginan kita menjadi orang besar akan tercapai dan tergapai. Sayang mitra, hari ini kalau kita hanya menjadi orang yang biasa-biasa saja. Sayang hanya kalau kita ini hanya menjadi orang yang justru dikalahkan oleh orang lain. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Dan semestinya kita akan jauh lebih hebat dibandingkan mereka gitu ya. Karena kita mampu, kita bisa. Sekarang tinggal kemauan kita, tinggal langkah kita. Apa kita bisa mencapainya ke sana? Maka jawabannya adalah sangat sekali. Ketika mitra hari ini berniat menjadi hebat, berniat menjadi orang besar, memulailah. Saya katakan action atau do it. Katakan aja, jangan tunda-tunda. Karena memang tidak ada batasnya. Tapi di awal, mulai segera adalah lebih baik. Ada hikmah mengatakan, kalau kita ingin bersih giginya saat ini, ya sikat saat sekarang. Kalau kita ingin menjadi besar saat ini, atau mungkin beberapa dekade ke depan, maka hari ini adalah kesempatan baik kita untuk memulainya. Jadi jangan hanya diam, jangan hanya duduk, dan jangan puas ya, dengan apa yang dimiliki, namun terus harus kita bergerak. Karena sungguh bahwa sukses itu adalah pergerakan dari satu titik ke titik yang lainnya tanpa ada jeda, tanpa ada henti. Terus bergerak. Bahkan sampai meninggalnya kita baru akan ketahuan bahwa kita ini orang sukses. Karena apa? Meninggalnya itu ditangisi banyak orang. Ditangisi dengan ikhlas, dan insya Allah banyak doanya. Itu artinya orang itu sudah sukses besar sebenarnya. Namun sebaliknya, ketika kita ini meninggal kemudian justru dijadikan olok-olokan orang lain, dan dijadikan sebuah, mungkin katakanlah, wah bersyukur gitu, maka sekalipun orang tersebut, orang kita sudah menggapai dunianya, dikatakan belum sukses. Karena ternyata tidak menjadi sesuatu yang hebat. Ingat bahwa ketika kita meninggal, peninggalan kita adalah yang dikenang perbuatan baiknya, bukan lain-lain kecuali perbuatan baiknya. Yang keempat mitra, ini memperdalam dari yang ketiga, adalah melatih diri menjadi orang besar. Ya kita perlu latihan. Kalau kita belum besar, kita perlu latihan. Kalau kita sudah besar, ya kita perlu latihan lebih besar lagi. Jadi ternyata harus melatih diri menjadi orang besar. Kok
harus dilatih betul. Kita harus beraksi seperti orang besar. Kita harus berpikir seperti orang besar. Kita harus mengatakan sesuatu seperti orang besar. Kita harus berimajinasi seperti orang besar. Semua harus diikuti karena kita latihan. Maka latihan-latihannya harus mengikuti ya sesuai fokusnya kita menjadi orang besar. Kita harus menjadi orang besar. Katakan pada diri saya, pada diri Anda, pada diri kita semua, bahwa saat ini kita menjadi orang besar. Jadi bukan orang kecil. Saya ini orang besar. Saya ini bisa menggapai apapun yang saya mau. Saya ini luar biasa. Bahkan saya sering mengajarkan seperti ini. Cuma kelihatan lucu, namun ini bisa dicontoh. Kalau saya katakan sama anak-anak, kalau Anda ketemu teman Anda, kalau Anda bersalaman, katakan, wahai saudaraku, Anda beruntung bersalaman dengan orang kaya. Boleh seperti itu. Saya katakan lagi kepada si A, kalau Anda bersalaman dengan si B, katakan, B, Anda beruntung bersalaman dengan orang pintar. Anda beruntung bersama dengan orang cerdas. Anda beruntung bersama dengan orang sehat. Boleh. Jadi ini adalah bagaimana cara kita ini menjadi orang besar. Katakan, karena kita beraksi seperti orang besar. Jangan sampai kita ini cara berpikirnya kerdil, kemudian mengedepankan negatif dan negatif. Ini yang nantinya akan justru nantinya kita akan menjadi kerdil betul. Orang besar senantiasa cepat merespon terhadap masalah. Dan orang besar selalu mengatakan bahwa masalah adalah tantangan. Bukan masalah, tapi tantangan yang harus diselesaikan. Orang besar selalu saja menghalau 2M atau menghindari 2M. Apa saja 2M itu? Malas dan menunda. Orang besar senantiasa mengerjakan sesuatu yang cepat ingin ia kerjakan dan cepat selesai pekerjaan itu. Jadi tidak ada lagi istilah malas atau menunda, karena dia pikirkan adalah bagaimana saya berhasil, bagaimana saya bisa mensukseskan apa yang hari ini mesti saya kerjakan. Orang besar tadi sama, saya sudah mengatakan orientasinya adalah pada hasil yang maksimal, tentu dengan waktu yang tepat, tentu dengan sesuatu yang ada ukurannya gitu, yang miserable atau yang relevan yang bisa kita gapai. Maka ketika kita berorientasi pada hasil, kita sudah termasuk orang besar di dalamnya. Ketika kita usaha, kita harus tahu bahwa saya harus berhasil. Kita fokus terhadap segala sesuatu yang ingin kita gapai. Kita fokus banget terhadap sesuatu yang ingin kita raih. Karena apa? Cara berpikir orang besar memang seperti itu. Cara berpikir orang besar itu senantiasa mengedepankan positifnya. Dan senantiasa mengatakan bahwa saya mampu, saya bisa. Saya adalah saya bisa berbuat sesuatu, dan saya akan menghasilkan. Orientasinya hasil. Sekalipun nanti dalam proses ada banyak sekali hal-hal yang mungkin orang katakan ini itu, tapi tetap akan bisa dilalui dengan baik. Ini cara berpikir orang besar. Nah, orang besar tadi saya katakan sangat menghargai waktu dan sangat memanage waktunya dengan baik. Oleh karena itu pertanyaan besar bagi kita mitra, yang 24 jam ini apakah benar sudah kita manage dengan baik sehingga kita bisa menjadi orang besar pada esok harinya. Ketika kita belum bisa memanage waktu kita, ayo kita mencoba untuk memanagenya. Kita mencoba untuk mengatur waktu kita semaksimal mungkin sehingga manfaatnya luar biasa. Janganlah waktu kita sia-sia begitu saja. Janganlah waktu kita itu hilang begitu saja. Kita ingin bahwa waktu kita ini menjadi waktu yang betul-betul manfaat, menjadi waktu yang kualitasnya. Orang bilang quality time gitu. Orang bilang bahwa saya harus benar-benar mengatur waktu dengan baik. Alangkah sangat bijaknya ketika mitra saat ini bisa mengatur waktu dengan baik. Aturlah waktu mulai dari pagi sampai nanti istirahat di malam harinya. Jangan sia-siakan waktu walaupun 1 menit. Karena sungguh bahwa waktu tidak akan pernah kembali lagi. Berjalan terus. Dan tiba-tiba saja kita ingat kita sudah umur sekian. Lalu apa sih sebenarnya goal yang kita sudah dapatkan? Nah, inilah menjadi satu pertanyaan yang terkadang kita lalaikan. Padahal itu sangat perlu sekali. Kita jangan sampai menjadi orang yang seperti itu. Dan yakin ketika kita belajar menjadi orang besar, maka hari ini kita belajar yang bisa mencontohkan pada diri sendiri maupun orang lain tentang bagaimana memanage waktu dengan baik sehingga kita memanfaatkannya dengan baik pula. Yang kelima mitra adalah membangun kepercayaan. Nah ini mitra,
Hikmah mengatakan, ketika kita dipercaya oleh orang, maka banyak sekali hal yang didapat. Orang lain percaya dengan kita, maka orang lain itulah yang akan membesarkan kita. Apapun yang diberikan kepada kita. Ketika kita mengajukan sesuatu, karena mereka percaya dengan kita, maka akan diberikan secara tulus. Dan akan didukung apa yang program oleh kita. Kepercayaan itu mahal harganya. Maka ada istilah high trust society. High trust society itu bangunlah bagaimana masyarakat percaya dengan kita. Bagaimana mungkin kita bisa sukses kalau orang lain tidak percaya dengan kita. Dan yang paling mengerikan mitra, kepercayaan timbul hanya satu kali dalam seumur hidup. Luar biasa mitra. Kalau kepercayaan disalahgunakan, pasti tidak ada lagi kepercayaan pada kita. Dan habis sampai mati kita. Luar biasanya kepercayaan diberikan hanya satu kali. Once in a life. Sekali saja dalam hidup. Maka dari itu, kita mestinya menjadi orang yang profesional dalam hal kepercayaan. Membangun kepercayaan betul tidak mudah, namun kita mulai. Dari diri kita menjadi orang yang profesional. Dari diri kita menjadi orang yang betul-betul mengemban amanah yang diberikan. Kita tidak bohong. Kita punya integritas yang tinggi. Kita memiliki kejujuran juga yang sangat tinggi. Kemudian kita akan melaksanakan sesuai dengan apa yang mungkin kita katakan. Jadi ucapan dengan aksinya akan sama. Inilah bagaimana membangun kepercayaan yang sifatnya akan membuat orang tertanam jiwanya dan mengatakan dan kemudian percaya dengan diri saya. Termasuk dalam marketing itu harus ada yang namanya kepercayaan. Kalau kita menjual sesuatu, sekali jual dipercaya, mungkin akan menjadi langganan kita. Atau katakanlah pelanggan sejati. Atau loyal customer gitu. Nah ini, membangun loyal customer itu tidak mudah. Oleh karena itu, bangunlah sebuah kepercayaan. Kita harus bangun kedekatan dengan siapapun karena kita adalah orang yang dipercaya. Saat ini kita harus bertanya pada diri kita. Berapa persenkah tingkat kepercayaan teman kita? Atau mungkin masyarakat sekitar kita, atau mungkin lingkungan terdekat kita dengan kita. Jika saja masih sangat rendah, maka harus mulai dibangun kepercayaan itu. Timbulkan kepercayaan yang memang nanti akan membantu kita menjadi orang yang sukses. Menjadi orang besar, katakanlah seperti itu. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang yang pada akhirnya dicap negatif. Gitu. Karena orang-orang yang dipercaya itu jauh dari negatif. Orang yang dipercaya itu pasti selalu positif yang ada. Dan hebatnya orang yang dipercaya itu akan mendapatkan sesuatu yang mudah dalam segala halnya. Yang sulit kan ketika membangun. Jadi jangan sekali-kali kita menjadi orang yang katakanlah suka bermain negatif. Katakanlah tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Katakan sebenarnya. Kalau kita jadi siswa ya siswa yang profesional. Jadi mahasiswa yang profesional. Jadi karyawan yang profesional. Jadi pedagang yang profesional. Dan disitulah diuji dalam kehidupan kita adalah dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kita. Jadi ada istilah tadi high trust society itu adalah harus dibangun dari diri kita, dari jiwa kita. Dan ternyata mitra, yang namanya kepercayaan itu dimulai dari diri kita, diri saya percaya dengan apa yang saya miliki saat ini. Dan hebatnya di situ. Jadi kita percaya dengan kemampuan yang saya miliki. Kita percaya dengan apa yang hari ini kita kembangkan. Dan kalau saya sudah percaya dengan dirinya, maka nanti akan mudah mengembangkannya. Dan ketika kita kemudian menularkan kepercayaan ini kepada orang lain akan percaya dengan kita, ya sekalinya akan sangat mudah. Jadi tidak lagi mengatakan life is difficult, tapi life is easy. Pasti akan mengatakan hidup ini sangat mudah. Ketika kita tadi dipercaya oleh orang lain. Dan ketika kita dipercaya, segalanya akan mendukung terhadap kesuksesan kita. Maka mitra, ayo coba kita menjadi orang yang memang hari ini dipercaya. Sehingga kita akan memiliki positive thinking, positive action. Dan segalanya positif.
Kalau hari ini kita belum dipercaya sama siapapun, sama orang lain, kita mulai belajar bagaimana cara kita menjadi orang yang dipercaya oleh orang lain. Jangan salah mitra, kita bermitra bukan hanya kepada mungkin saat ini kita mitra bisnis kita, namun ternyata kita bermitra dengan segenap alam semesta ini, terutama pada diri kita sendiri. Maka jaga lisan kita, sesuaikan lisan dan tindakan kita, dengarkan hal-hal yang positif, lihat hal-hal yang positif, beraksi juga sesuatu yang positif. Jangan sekali-kali kita akan mengkhianati teman kita. Jangan sekali-kali kita akan berbuat tidak baik terhadap teman kita. Sebab kehilangan satu teman, kehilangan sangat banyak sekali. Dan kehilangan kepercayaan berarti sudah kehilangan segala-galanya. Jadi bangun terus kepercayaan itu, sehingga kita akan menjadi orang yang tumbuh secara profesional. Tumbuh secara baik. Tumbuh menjadi orang yang pada akhirnya dikatakan, disebut, atau dinamai, wah itu guru saya. Dan apa? Contoh-contoh baiknya diberikan kepada yang lainnya. Di antaranya adalah kepercayaan orang lain kepada diri kita, karena kita berperilaku baik terhadap mereka. Ini pembelajaran sangat indah, mitra, ketika kita dipercaya oleh orang. Dan ketika kita dipercaya berarti segalanya akan mudah bagi kita. Tidak lagi sulit. Rezeki akan mengalir manakala kita bisa dipercaya oleh orang. Nanti membangun networking pun akan mudah. Sebab ketika kita berbisnis, ketika kita bekerja, ketika kita bermasyarakat, kita tidak lepas dari yang namanya networking. Membuat jaringan-jaringan sampai jaringan itu ya tidak terbatas sejauh mana terserah kita, karena tidak terbatas sama sekali. Dan ketika orang sudah percaya dengan kita, apapun bisa terjadi atas kebaikan-kebaikannya pada diri kita sendiri. Yang keenam, mitra, mampu menciptakan beberapa goal. Ya, artinya kita harus menjadi orang yang betul-betul mampu menciptakan goal, atau goal itu adalah tujuan-tujuan hidup kita. Goal itu adalah sesuatu yang kita inginkan. Goal itu capaian atau target yang ingin kita capai. Nah, tetapkan tujuan kita, mimpi besar kita, mitra. Supaya kita bisa mencapai goalnya, tentu kita harus tetapkan. Kita berikan planning, rencana yang matang terhadap goal kita. Kemudian kita beraksi. Kemudian kita bangun jalannya. Lalu insya Allah akan mudah didapatkannya. Hari ini kalau kita belum punya goal satupun, bertanya pada diri sendiri, rasanya pas apa tidak, padahal kita ini orang luar biasa sekali. Maka menciptakan goal adalah sebuah kebutuhan bagi kita. Jangan sampai dalam hidup kita ini tidak ada goal satupun yang kita ciptakan. Orang besar itu mampu menciptakan beberapa goal. Jadi bukan hanya satu gol, tapi beberapa gol. Dan gol-gol itulah yang sudah diplanningkan dari sekarang, sehingga nantinya akan menjadi hebat. Maka kita ada pembelajaran, gunakan juga ada istilah SMART untuk mencapai gol tersebut itu. Jadi SMART itu ya kita berikan tujuan kita yang spesifik itu. Kemudian yang achievable atau yang targetnya itu bisa diraih gitu. Kemudian yang terukur, measurable, gitu kan? Kemudian yang realistik itu artinya realistis, yang relevan dengan kita. Jadi jangan kita ini ingin menciptakan goal tapi tinggi sekali, tidak. Jadi harus yang sepadan lah, yang kemampuan kita. Maka ada metode SMART tadi. S-nya itu adalah spesifik, gitu kan? Hanya itu achievable, artinya spesifik. Umpamanya gini, kita ingin menjadi pedagang yang sukses. Pedagang apa? Katakanlah pedagang tahu yang sukses gitu ya. Maka kita fokus jualan tahu. Nah ini di sini ada spesifik tahu. Nah, kemudian A-nya tadi achievable, targetnya bisa dicapai. Ya, kalau hari ini saya jual umpamanya 100 biji tahu, besok saya ingin 150 biji tahu gitu. Besoknya lagi 200, terus itu bisa dicapai sekali gitu. Itu tadi metode SMART. Kemudian measurable itu bisa diukur lah, bisa diukur gitu. Jadi janganlah kita ingin punya sesuatu, ingin meraih sesuatu tapi sangat tinggi sekali ya, nggak bisa gitu. Dan kemudian realistik. Realistik itu ya masuk akal lah, masuk akal kalau
hari ini tadi 100 tahu, besoknya mungkin 110, 120, 130 sampai 150. Ya, ke depannya kita seperti ini gitu ya. Kemudian tadi ada smart kan artinya timely atau dengan ukuran waktu tadi, bahwa nanti bulan depan saya harus menjual sekian biji, bulan depannya lagi udah sekian. Loh, buktinya apa? Saya sudah bergerak lebih ke sana. Yang tadinya hanya 1 kilometer, saya berjalan sekarang sudah 2 kilometer. Artinya customer saya sudah bertambah. Lagi itu di sana ada smart bisa berlaku gitu ya. Jadi jangan kita ingin sesuatu tapi sangat tinggi sekali ya. Kita punya cita-cita tapi tetap membumi, gitu. Artinya bisa diukur. Ya. Tapi katakanlah dengan smart tadi. Jadi smart itu spesifik, M-nya itu terukur, measurable, kemudian achievable bisa digapai, gitu kan. R-nya realistic atau relevan atau masuk akal gitu. Tentunya itu timely atau katakanlah waktu dengan waktu yang juga bisa dikatakan terukur. Ya. Jadi jangan tidak seperti itu. Kalau tidak seperti itu nanti terlalu jauh. Dan kalau terlalu jauh ya akhirnya hanya jadi angan-angan yang tidak bisa menjadi realitanya atau direalisasikan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian orang-orang yang menciptakan goal itu ternyata punya planning yang bagus. Karena menurut satu pakar bahwa menjadi sukses itu kan karena 4 hal. Yang pertama itu cara hidup dari kerja keras kita. Yang kedua ketekunan. Yang ketiga punya planning yang besar. Dan yang keempat adalah disiplin. Artinya terus melakukan fokus terhadap apa yang kita inginkan. Jadi tidak patah arang gitu, tidak patah semangat gitu ya. Tapi terus melakukan sampai betul-betul dapat. Nah, ini menurut pakar seperti itu. Ya, saya ulang lagi, menjadi sukses besar itu karena dia adalah bisa mengatur kehidupannya dari kerja kerasnya. Gitu. Jadi lifestyle of hard work. Cara hidup kita dari kerja keras kita. Kemudian perseverance atau tekunan, ya ada tekun di situ, terus menggeluti sesuatu sampai betul-betul sampai mendapatkan. Kemudian ada planning, punya rencana besar. Jadi tidak hanya seperti ini, tapi rencana saya itu nanti jauh ke depan seperti ini. Nah, kemudian self discipline atau disiplin diri. Nah, ini perlu sekali mitra. Orang kita kadang-kadang disiplinnya ini yang sangat jauh gitu. Padahal disiplin itu sangat dibutuhkan sekali. Disiplin diri ini adalah salah satu bagaimana kita ini menjadi orang yang sukses. Jangan lupa juga setelah hal-hal itu terjadi, kita masih punya satu lagi adalah bagaimana kita berdoa dengan yang kuasa. Agar semuanya terlindungi dan semuanya insya Allah terkabulkan. Ya. Seperti apa yang kita inginkan itu menjadi satu kenyataan dan insya Allah menjadi barokah gitu. Maka tidak lepas dari doa itu. Jangan lupa pula menjadi orang yang bisa menciptakan goal dengan banyak mensyukuri. Gitu. Jadi artinya memberikan reward kepada diri kita bahwa saya alhamdulillah sudah bisa menciptakan ini. Saya alhamdulillah bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Itu jadi syukurnya akan bertambah gitu. Nah, dengan memberikan reward kita benar-benar menjadi orang yang pada akhirnya tidak lalai gitu, tidak lupa. Karena kita ingat bahwa apapun yang kita kerjakan insya Allah muaranya adalah ke sana, ya. Muaranya kepada Sang Khalik yang betul-betul memberikan kita insya Allah rizki gitu. Dan kalau belum ya kita harus berusaha maksimal dan katakanlah hari ini saya harus mendapatkan sesuatu. Kalau kita mendapatkan ya insya Allah ini karena rahmat Allah saja kepada kita ya. Jadi sebenarnya enak sekali mitra ketika kita ini bisa menciptakan goal atau menciptakan sesuatu yang memang kita angankan, memang kita inginkan dan akan menjadi satu tujuan utama bagi kita. Jadi jangan sampai menjadi orang yang tidak punya goal, tidak punya tujuan. Saya sering menggambarkan kalau kita mau ke Surabaya, jangan lalu kemudian turun di Tegal atau di Semarang karena ternyata tujuan kita adalah ke Surabaya, maka turunlah di Surabaya. Tapi kalau kita naik kereta dari Jakarta, naik saja tanpa arah dan tujuan, maka yang terjadi adalah akhirnya kita ngawur gitu. Bisa jadi turun di mana-mana sesuatu kita. Nah ini pada akhirnya tidak sampai goal atau tidak sampai tujuan yang kita inginkan. Ciptakan beberapa goal untuk menjadi orang besar, maka harus menciptakan beberapa goal. Mitra yang dimuliakan Allah, waktu sudah hampir 1 jam bersama, maka biasa kita akan mengadakan satu closing statement atau bahasa penutup untuk kita semua. Orang yang berjiwa besar, mitra, orang yang berpikir besar itu selalu enjoy dalam kehidupannya.
ia tidak akan pernah merasakan gejolak yang sangat karena ditutupi oleh pikiran-pikiran yang negatif atau work atau mungkin life under pressure, hidup atau bekerja tapi dengan tekanan. Justru orang-orang besar, orang berjiwa besar, berpikir besar itu hidupnya sangat enjoy sekali karena ia percaya dengan keinginannya sendiri. Terus membangun networking mitra, karena dengan networking itulah kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat mudah. Jadi kalau sekarang kita mau mencoba untuk menjumlah matematik yang berbeda dari sebenarnya. Kalau dulu matematik kita 1 + 1 sama dengan 2, sekarang 1 + 1 sama dengan tak terhingga. Ketika saya punya 1, teman saya 1, teman saya punya 10, dikenalkan dengan saya artinya 1 + 1 sama dengan 11. 1 teman saya dan 10 temannya teman saya yang kenal dengan saya. Maka mestinya kita matematiknya adalah 1 + 1 sama dengan tak terhingga. Build friendship atau networking tadi, membangun pertemanan. Jadi dibangun pertemanan itu. Kita tidak akan pernah luar biasa kalau teman kita hanya sedikit. Kita harus terus membangun friendship, pertemanan. Dari mana saja sekarang ini sangat mudah sekali. Dari Facebook kita, WA kita, Telegram kita, IG kita, atau mungkin dari mana saja, dari miss call kita ya, yang kita miss call itu, dia terjadi teman juga. Dari sekian miss call nanti ada yang menghubungi kita jadi teman gitu. Jadi saat ini sangat mudah sekali di samping offline. Ya, artinya kita mungkin bergabung dengan organisasi-organisasi yang ada, yang legal di masyarakatnya, hingga kita akan mendapatkan banyak teman sekali. Bayangkan kalau hari ini kita ikut katakanlah 10 organisasi masyarakat, dan satu organisasi beranggotakan 1000, sudah 10.000 teman kita. Itu harus kita ciptakan. Jadilah orang yang terbuka sehingga kita bisa ke sana. Kalau kita hanya di rumah saja dengan seorang diri, maka langkah sangat ruginya, karena kita tidak bisa networking dan tidak membangun friendship tadi. Fokus pada target mitra, itu adalah hal utama juga. Jadi kalau kita punya target, maka terus sekalipun hambatan-hambatan ada di hadapan kita, janganlah kemudian kita akan tersingkirkan, tapi kita akan maju terus. Kita akan langkahi hambatan itu. Karena sungguh orang besar mengatakan hambatan adalah tantangan. Jadi bukan hambatan, tapi tantangan yang harus kita lewati. Nah, kita harus terus juga mengapresiasi diri kita atas keberhasilan kita. Jangan sampai kita lalai dan lupa terhadap diri kita. Kita bisa seperti ini, insya Allah ya, karena apa yang kita usahakan di waktu yang lalu. Kita bisa nanti seperti itu karena kita usaha maksimal di hari ini, gitu. Jadi memberi apresiasi itu adalah hal penting bagi kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak pernah memberikan apresiasi terhadap diri kita. Terkadang kita miris, mitra. Ketika mitra memberikan apresiasi lebih kepada orang lain, namun kepada kita tidak sama sekali. Itu artinya kita salah. Dan berikan apresiasi dulu pada kita dulu, baru kepada yang lain-lain. Sebagai pembanding boleh berikan apresiasi yang lebih terhadap orang lain. Tapi paling tidak kita sudah memberikan apresiasi terhadap diri kita sendiri. Mitra jangan sampai salah bahwa apa yang mitra hari ini rasakan atau miliki adalah hasil kerja mitra yang luar biasa di waktu lampau, sehingga menghasilkan yang luar biasa di saat ini. Dan ketika mitra ingin besoknya hasilnya luar biasa lagi, maka hari ini memulai dengan hal yang luar biasa. Maka nanti akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa lagi. Hanya orang-orang yang tidak waras saja mitra, yang menginginkan sesuatu yang banyak, yang hebat, yang bagus, namun tidak dikejar dengan maksimal. Jadi kita harus maksimal. Karena apa? Hasil tidak pernah dibohongi oleh sebuah usaha. Kita upayakan terus maksimal, sehingga hasilnya pun akan maksimal. Kurang lebihnya demikian mitra. Mohon maaf sekali lagi untuk mitra yang insya Allah terus mengikuti ajar kajian ini sehingga menjadi satu pembelajaran, namun mungkin belum memuaskan, karena yakin bahwa banyak di antara kita yang lebih hebat, lebih senior, dan lebih mungkin wawasannya bagus dan tinggi dibandingkan saya pribadi. Oleh karena sekali lagi mohon maaf. Ikuti terus program PLM di setiap hari Kamis pukul 16 atau mungkin 16.10 menit ya, atau mungkin 16.15 menit. Tapi yakin bahwa biasanya pukul 16 kita sudah memulainya. Di hari Kamis sampai jam 17 atau pukul 17 yang saat ini sudah
pukul 17 Mitra. Dan insya Allah kalau Mitra punya pengalaman-pengalaman boleh di-sharekan atau ditanyakan secara offline dengan mengirimkan ke Facebook Radio CIC atau WA Radio CIC. Kurang lebihnya mohon maaf Mitra. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.